Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu. Qala al-musannif faslun fi ma yata'allaqu bil mayyit. Sesudah kita banyak membahas mengenai bersuci toharah, baik itu hadas kecil, hadas besar, dan toharah itu sendiri kayak berwudu, mandi wajib, dan tayamum, serta pembahasan sholat dengan serba-serbinya, dan sebelumnya juga pembahasan tentang sholat Jumat dan tata cara khatib dan penyelenggaraan sholat Jumat. Itu sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Nah, sudah habis. Selanjutnya ini adalah tentang sholat atau penyelenggaraan jenazah. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti. Fasal pembahasan berhubungan dengan mayit. Kalau seandainya manusia itu selama masih hidup, selama roh masih ada di badan, selama masih berakal, maka diwajibkan melaksanakan sholat. Itu tidak ada tawar-menawar. Jadi selama masih hidup dan sadar apapun kondisinya, wajib melaksanakan sholat sembahyang 5 waktu. Bagaimanapun keadaannya selama masih hidup, sadar gitu. Nah, tetapi ada rukhsah, ada keringanan. Keringanan apa? Dalam melaksanakan sholat tergantung kondisinya. Bilanya idealnya itu adalah sembahyang berdiri. Nah, kalau yang ada berdiri tergantung kondisi, bisa duduk, berabah. Bahkan paling minimal benar itu ada bapak-bapak tapi masih sadar lagi. Masih sadar kayak itu, nah. Itu pakai gerakan mata aja. Yang penting sembahyang. Itu bila masih hidup. Nah, apabila sudah meninggal, maka kewajiban sholat itu tidak ada lagi, sudah habis. Misalnya ada orang meninggal jam 4:30 sore, artinya imbah asar, berarti sembahyang terakhirnya asar itu maghrib kada wajib lagi. Habis dah kisahnya. Habis dah. Nah, tetapi walaupun manusia itu seorang muslim lah, meninggal tidak bisa sholat lagi, ada penghormatan terakhir, doa terakhir bagi orang tersebut. Salah satunya adalah menyolatkannya. Bagian dari penyelenggaraan jenazah, menyolatkannya, mendoakan itu. Nah, kalaunya sholat itu sangat identik dengan ibadah pribadi, ibadah privasi, sholat mayit ini sangat berhubungan dengan ibadah sosial. Kenapa? Karena tidak mungkin si mayit sembahyang sorangan, ada mungkin. Sembahyang untuk dirinya sendiri kada mungkin. Atau berdahulu, ulun jar kalau pindah kada menyembahyangakan, sembahyang berdahulu kada kawa. Ini menunggu ada yang meninggal. Nah, ini tentu sangat tergantung dengan orang lain. Tetapi walaupun begitu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain semua orang wajib mengerjakan, fardu kifayah itu adalah sebagian saja. Maksudnya apa? Kalau sebagian sudah mengerjakan, gugur kewajibannya. Cuma penyelenggaraan jenazah ini pahalanya ganal, apalagi sampai ke kubur. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang wajib
Maksudnya hak bagi mayit, bagi yang hidup itu mapai arba'u khisalin, ada empat macam ini aja yang wajib, yang lain itu lain pulang kisahnya. Jadi bila seseorang itu meninggal ternyata banyak yang harus diurus. Nah, kalau secara fikih, maksudnya secara fikih yang mendasar empat macam ini, apa itu? Husluhu, memandikannya, lalu watakfinuhu, setelah dimandikan dikafani, wassalatu alaihi, disolatkan, dan yang terakhir wadafnuhu, dikuburkan. Itu yang nyata wajib. Selain yang empat ini apakah ada lagi yang lain? Ada sebenarnya. Apa itu? Apakah wajib atau kada? Nah, selain yang empat ini ini antara wajib atau kada gitu. Ini tergantung benar lawan ahli waris. Makanya konsep amal jariyah itu salah satunya adalah waladin saleh yad'u lahu. Ini akan berhubungan dengan seseorang yang meninggal ini. Jadi yang empat ini wajib. Selain empat yang wajibnya ada hal-hal yang lain itu sangat tergantung dengan ahli waris. Apa itu? Nah, apa itu? Yang pertama wasiat. Bila si mayat ini ada berwasiat, bila nyako meninggal julungakan ke Masjid Al-Amin wasi 300 cocok. Bilanya meninggal, mudahan sudah meninggal isuk. Basin mading meninggal hanya memberi. Itu wasiat. Jadi wasiat itu bilanya meninggal hanya dilaksanakan, bila masih hidup ada. Nah, tapi misalnya ada pertanyaan, afdol sedekah orang yang masih hidup sehat walafiat kah atau yang wasiat tadi? Nah, afdol yang masih hidup. Kenapa gerang karena yang masih hidup ini masih berasa di dunia lagi. Kalau yang wasiat itu ada di dunia lagi. Jadi afdol yang masih hidup. Jadi misalnya ada pertanyaan, afdol pas lagi hidup kah atau pas berwasiat itu? Nah, afdol yang masih hidup lagi memberi. Nah, itu. Cuma bilanya ada siapapun berwasiat itu dijalankan. Itu ahli waris. Ini tergantung ahli waris. Bilanya ahli warisnya ada tapi paham, itu ada dijalankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua hutang piutang. Makanya cok ada gitu bilangnya ada urusan hutang piutang agar menghubungi ahli waris. Nah, ini juga tergantung ahli waris. Bilanya ahli warisnya paham, dituntungkan hutangnya tadi. Itu. Lalu yang ketiga ini termasuk berat juga. Beratlah pembagian ilmu faraid atau ilmu waris. Ini berat. Kenapa jadi berat Karena ini masalah harta dan memang harus ketundukan kita kepada Allah itu benar-benar diuji. Di antara seberatan ilmu yang ada di dunia ini. Nah, ini kan kita lagi belajar fikih. Fikih ini zaman Nabi belum ada bangaran lagi. Belum ada. Ya gawe gitu ya gitu. Masa sesudahnya hanya ulama itu mengonsep, hanya mengklasifikasikan ini hukumnya wajib karena dalilnya ini hukumnya sunat karena dalilnya ini. Nah, hanya sesudah Nabi di konsep. Jadi bisa dikatakan ilmu fikih ini ulahan ulama mengonsepnya. Prakteknya sudah ada zaman Nabi. Ilmu hadis sama ilmu hadis itu mulai dibukukan, mulai dikonsepkan itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan jadi khalifah tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. 2 tahun aja sih Den. Stumat dia. Tapi 2 tahun tadi efeknya luar biasa. Jam sini mulai ada penghadisan, berarti ada 100 tahun. Sebelum itu hadis tuh belum dibukukan, jadi kayak ilmu dijelaskan kayak itu aja belum dikonsumsikan. Ini ngarannya hadis sahih, dhaif belum lagi. Itu umumnya ilmu-ilmu yang sampai ke kita, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, akhlak, hadis, ilmu tafsir itu dibukukan
di masa sesudahnya, dan puncaknya itu pada masa Abbasiyah. Itulah ulama mengonsep. Tapi ada satu ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala mengaturnya. Ilmu apa itu? Itu adalah ilmu waris, ilmu faraid. Ngarannya aja ilmu faraid, ilmu yang wajib digawe kayak itu. Anehnya, ini aneh lah, banyak di wadah kita kada menjalankan itu. Di dalam Al-Quran perintah tentang sholat itu 5 kali sehari wajib. Sembahyang itu Nabi dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting benar nih, penting. Sholat itu wajib. Aqimus sholah, banyak tuh ayatnya. Di hadis dijelaskan Nabi. Tapi dalam Al-Quran cuma perintah aja, aqimus sholah. Perinciannya hadis Nabi, goyen Nabi. Makanya walaupun sholat itu wajib, sepakat seberatan ulama wajib, mengingkari kewajiban sholat itu kafir gitu. Dan pertama ditanya itu sholat, cuma perinciannya dalam Al-Quran kadeda, yang ada dalam hadis dan praktek Nabi. Makanya ujar Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah, sembahyanglah sebagaimana kalian melihatku sholat. Kayak apa kita melihat jar, makanya belajar guru, melihat guru. Kayak itu pentingnya sholat sebujurannya. Tapi dalam Al-Quran kada rinci. Apalagi yang wajib, puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah wajib puasa, perinciannya hadis Nabi. Ilmu faraid, ilmu waris itu satu-satunya ilmu yang langsung Allah Ta'ala mengatur. Banyak itu. Salah satunya adalah ayat yang jadi kaidah. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian bagi perempuan. Pertanyaannya, apakah setiap kasus kayak itu? Kada juga, tergantung kasusnya. Nah, ini ilmu faraid. Jadi wasiatnya beres, hutangnya beres, hanya ilmu waris tadi, ilmu faraid. Ini yang harus ditentukan. Ilmu faraid atau ilmu waris ini bedudi. Jadi jangan dilihat hartanya itu berapa sisanya. Kada, tuntung urusan dahulu hutang sidin. Jadi misalnya lah, ada seseorang meninggalkan harta 200 juta. Penyelenggaraan jenazah total misalnya macam-macamnya misalnya 10 juta. Macam-macamnya ada beratan wajib-wajibnya 10 juta. Jadi sisa 190 juta. Hutang sidin 180 juta. Nah, berarti itu diberi hutang. Yang jadi harta warisan mang dicek lo. Wasiat ada atau kada? Kada jar wasiat kada. Nah, berarti yang jadi warisan berapa? 10 juta. Jadi yang jadi warisan 10 juta. Jangan kepaling imbah meninggal langsung dihitung warisnya dibagi, hutangnya belum dibayari. Kada. Jadi itu dihitung dulu. Karena Allah ketika menentukan bagian-bagiannya itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kasusnya. Jadi kada sama setiap kasus. Misalnya ada seorang meninggal, memiliki 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Berarti apa tuh harta warisannya? Nah, ketika laki-laki tadi meninggal, dicek dulu. Wasiat adalah kadeda, hutang adalah kadeda, hanya dicek hartanya berapa. Ada dicek asetnya macam-macam dihitung. Karena suami istri dan memang istri membantu dalam berusaha, karena berjualan bersamaan kan, harta itu dihitung misalnya 100 juta, itu ada 100 juta dibagi blok kada. Tapi bilanya bini istrinya sama-sama berusaha, itu 50 juta dulu untuk istri karena usaha bersama. Istrinya harta bersama, 50 juta dibagi untuk istri berdahulu. Nah, hanya 50 jutanya tadi yang dibagi. 50 juta itu 1/8-nya untuk istri karena ada anak, dan sisanya untuk anak lakian lawan bebinian tadi. Sama lah lakian lawan bebinian itu kada sama. Lizzakari mithlu hadzil unsayain.
laki-laki 2 bagian daripada perempuan. 2 bagian berarti misalnya 50 juta, 1/8-nya berapa? Itu gasan yang mama, sisanya tadi gasan bagi berdua. Bagi berdua itu lain langsung bagi 2 kada, tapi dibagi 3. Nah, dua bagiannya untuk laki-laki, yang 1 bagian untuk perempuan. Kayak itu. Itu contoh kasus. Karena kasus lain beda lagi. Kasus lain beda lagi. Sebujurannya menghitung paret ini nyaman aja, kadang kali. Maksudnya itu kayak ini nah. Ada orangnya, ada hartanya dihitung. Salah hitung pulang. Yang ngalih itu adalah ada anak mengikuti harta kuitan, kada hakun menjulung. Nah, itu ngalih. Itu aja. Bilanya masalah hitung nyaman ya, apalagi duitnya habis bayar hutang, nyaman benar. Kadang ngalih menghitung lagi. Kadang ngalih. Tapi bilanya kada hakun membagi, itu yang ngalih. Makanya tadi yang wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan, menanam, menguburkan, itu 4 yang wajib. Sisanya tadi itu sangat tergantung dengan ahli waris. Bila ahli waris ini kada tapi paham agama, masih ada caranya betakon lawan yang tahu. Yang ngalih itu adalah kada paham agama, mengarasi bahwasanya agama itu kada penting. Salah satunya adalah menganggap kada penting ilmu waris tadi. Kayak itu. Ulama mulai bahari beratus-ratus tahun mengarang, merumuskan tentang ilmu faraid ini, karena memang Nabi menyuruh ada ta'allamul faraid wa'allimuha annas. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Itu serba-serbi bila ada yang meninggal. Nah, cuma kada mesti langsung juga. Hari Senin meninggal, Selasa langsung dibagi, kada juga bang. Mungkin banyak yang perlu dicek dulu. Ini harta siapa sebujurannya, ini harta siapa, itu ada pengecekannya. Ada wasiatkah atau kada sih, Din? Ada hutangkah atau kada? Nah, ada pengecekannya. Kada langsung. Tapi yang penting itu ada itikat untuk menghitung ilmu waris tadi. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkannya itu dapat pahala, karena hukumnya wajib. Kalau ilmu waris tadi wajibnya beda lawan fardu kifayah ini. Ini hanya wajib bagi yang ahli waris menjalankan. Kalau orang lain itu memberi saran ya, konsultasi. Yang pertama yang wajib adalah ghusluhu, memandikannya. Nah, memandikan ini karena ada caranya kan tuh. Cuma bilanya ada awak dimandiakan, misalnya terbakar orangnya, bilanya dimandiakan awaknya hancur. Nah, ini diganti pakai tayamum. Jadi tayamum ini terpakai untuk orang yang hidup, terpakai untuk orang yang meninggal. Bilanya yang hidup itu kada kawa mandi wajib atau kada kawa bodo karena garing kada kawa bodo atau mandi wajib, diganti tayamum. Nah, kalau yang meninggal kada kawa dimandii karena sebab apapun, salah satunya misalnya terbakar, semalam kita musim covid kayak itu juga, maka di tayamumi, itu pengganti mandi wajib. Jadi ada selalu rukhsah dari agama. Ada aja kata. Anu bang jar, paret tadi jar ketat bener kah ada kok apa-apa jar. Nah, jadi sebujurannya paret ini nyaman aja kadang kali maksudnya nggak bergerak. Harta tuh bagi aja dulu, harta dibagi, ketahuan angkanya ketahuan. Misalnya nang seikong anak membari ding sanak seikong, nang kakak nang bari nang ading, karena ading ini terbanyak menggaduh kuitan. Nah itu apa lagi dah, asal dihitung dulu dibagi, tahu bacaannya, jangan langsung dibagi sama, kita bagi rata aja jar. Itu kan ada hitung-hitung paretnya, kasihan bener ulama bahari. Allah Ta'ala sudah menuliskan dalam Al-Quran hitung-hitungannya, bagi rata aja. Ulama tuh bicik kepalanya belajar mengarang kitab berjilid-jilid, soalnya dibagi rata aja. Kada, jadi dihitung aja dulu. Tuntung dihitung, sudah ketahuan misalnya lah yang duit tadi. Harta peninggalannya misalnya 100 juta.
ahli waris lah, ada anak lakian berdua, bebinian seikung, itu aja. Anak lakian berdua, binian seikung, berarti lidzakari mislu hadzil unsayain. Misalnya duitnya 100 juta, laki-laki 2 bagian, itu berarti kayak apa? Nah, 100 juta itu dibagi 3. 100 juta itu dibagi 3. Kayak itulah kada 100 juta itu dibagi 5. Kenapa? Karena laki-laki itu dihitung 2 dibagi 5. Berarti misalnya 100 juta itu dibagi 5, berarti hasilnya berapa? 20 juta. Nah, satu laki-laki itu berarti dapat 40 juta karena 2 bagian. Berarti 2 ikung lakian masing-masing 40, seikung 40. Yang pembinian tadi dapat 20. Sudah tahu hitungannya lakian, ampun kau 40 juta. Ini ading 40 juta, yang binian 20 juta. Sudah tahu hitungannya nih, sudah tahu jelas dah. Sudah beres. Nah, lalu jar yang lakian tadi, biasa nih kan mungkin dingai aja. Duit nih kan banyak maharagu kuitan. Kau julungi 20 juta. Nah, dijulung habis kisahnya kayak itu. Jangan 100 juta langsung bagi sama, langsung aja bagi 3 jar. Karena kada tahuan hak bebinan ini kayak apa. Kalau bina kayaknya nang lakian tadi pas bedudi sudah tahu hitungannya, lalu kada redo aja. Semalam pas dihitung, berjalan aja. Dihitung aja dulu, sudah ketahuan angkanya, hanya diberikan. Karena ilmu waris itu hak, sama kayak kita begawe dapat gaji, itu hak kita. Amun ada maling mengambil, itu mengambil hak kita. Kayak itu. Ilmu waris bang sama. Jadi ilmu waris itu sebujurannya adalah pembagian harta sesuai haknya. Jadi bilanya kada dibagi sesuai haknya, tak ambil hak orang lain. Kalau dalam hal ini hak dingsanak. Kayak itu. Jadi dihitung aja dulu, sudah tahu angkanya, enak bebarian terserah aja lagi. Kenapa? Yang kakak dapat rumah sebutingja, tapi di Jakarta. Yang seikung dapat rumah 3 buting, tapi di pedalaman Meratus itu. Yang seikung dapat toko halus saja, tapi di pinggir jalan Sungai Andai. Kayak apa hitungannya? Nah, dihitung ya, hitung asetnya berapa. Sudah ketahuan angkanya, hanya dibagi. Kayak itu. Jadi kadang-kadang jadi dihitung aja, sudah dihitung, ketahuan angkanya, nah hanya bebarian lagi. Karena apa? Jadi ketahuan. Nah, kakak memberi, saya ini yang ading dapat, sekalinya kenapa jadi banyak juga, kenapa jadi sama, soalnya barian dari kakak. Misalnya asalnya yang ading tadi dapat 20 juta, lalu nang kakak tadi masing-masing memberi 5 juta, nah jadi 30 juta. Sadang lah, terbanyak lah itu. Itu tergantung ahli waris. Jadi 3 macam ini sangat tergantung ahli waris. Jadi dalam hadis Nabi yang waladin soleh yad'u lahu, itu bukan sekadar yad'u lahu, tapi menyelesaikan masalah si mayit yang meninggal tadi. Sangat menentukan. Itu yang pertama, memandikan. Kalau yang ada kawa di kapani, kada kawa di tayamumi. Nah, bilanya sekampungan nih, kada ada yang kawa memandi. Misalnya kayak apa, yang meninggal bebinian di kampung itu kebetulan, atau di daerah situ kada ada bebiniannya. Kayak apa kawalah dimandi, kada kawa dan kada boleh. Lalu kayak apa, ditayam mumi. Sama kayak di kampung itu misalnya bebinian aja, kada ada lakiannya, nah meninggal lakian kayak apa, ditayamumi. Tayamumnya kayak apa, ditayamum kayu biasa tapi bahalat juga kayak itu nah, belapis supaya kada kena. Kayak itu caranya sampai yang kayak itu nah, lawan orang yang ajnabiyah, perempuan ajnabiyah, laki-laki ajnabi yang bukan muhrim, bukan mahram. Ini 4 macam ini untuk yang meninggal seperti biasa, orang biasa. Nah, karena dalam rumus meninggal ini ada 3 macam. Yang pertama, orang meninggal syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ini yang meninggal fisabilillah, menegakkan agama Allah. Kayak apa? Kayak semalam perang Banjar melawan Belanda. Nah, itu fisabilillah.
meninggal fisabilillah, banyak pejuang kita meninggal fisabilillah. Itu syahid dunia akhirat. Kayak syuhada Badar, syuhada Uhud, ya juga itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia apa enggak ya Pak? Syahid dunia ini adalah orang yang turun di medan perang juga cuma niatnya untuk dunia karena hendak dapat harta ghanimah, harta rampasan, atau hendak disambat pewanian gitu. Bukan karena Allah Ta'ala. Nah, mereka mumpet jar perang Banjar nih supaya Belanda pancat. Nah, bukan untuk menegakkan agama Allah apa lain. Nah, itu masuk kategori syahid dunia. Yang ketiga, ini yang paling banyak dan hari ini masih aktif di wadah kita, ngarannya syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak variannya, termasuk semalam waktu meninggal Covid. Itu termasuk syahid akhirat. Karena salah satu syahid akhirat itu adalah meninggal karena wabah yang menyebar. Zaman bahari itu, zaman sahabat itu adalah penyakit taun. Taun itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggalan gitu. Banyak yang meninggal. Termasuk Jabir bin Abdillah itu meninggal karena taun juga. Banyak yang meninggal karena taun. Begitu dengan anak Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan itu meninggal karena taun juga. Banyak. Apalagi yang meninggal syahid akhirat ini meninggal waktu menuntut ilmu. Lagi menuntut ilmu meninggal. Ya juga itu termasuk syahid akhirat. Meninggal karena tenggelam, mati lamas. Iya juga. Lain bunuh diri lah. Namun bunuh diri lain. Nak mati syahid akhirat betajun langsung yang lalak. Batis membawa batu, nah ada kobong itu kayak apa? Itu lain, itu mati bunuh diri. Bah itu mati apa pulang? Karabahan bangunan. Kayak yang semalam tuh ada kalau orang batu tukar meninggal karabahan. Nah itu mati syahid akhirat juga. Mati syahid akhiratnya kayak apa? Mati syahid akhirat ini kayak orang biasa. Mbah Bang Jar, apa bedanya lawan orang biasa? Kayaknya dikubur yang ada hitungan pahalanya. Di dunia kita kadang melihat kayak biasa aja orang mati lamas, kayak biasa aja, kayaknya ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang mati syahid akhirat ini memiliki keistimewaan. Orang mati syahid akhirat ini termasuk ujar para ulama tuh orang meninggal karindangan itu termasuk mati syahid akhirat. Tapi dengan catatan lah mati karindangannya ini inya karindangan dia tidak melakukan kemaksiatan terhadap orang yang dicintainya tadi. Ini misalnya anak bandar lawan orang tapi inya kaduani bepadah tapi kada kawa juga kisah mati gara-gara itu gari menahani benar. Oh inya pengantinan hadir aja kayak itu kada bepadah apa-apa. Imbahnya pengantinan isuknya mati karena menahani tadi maksiat kada itu nah ini ujar para ulama termasuk mati syahid akhirat gitu. Asal kada berbuat maksiatnya sampai seitunya itu jadi apa jadi orang mati syahid akhirat ini kesempatannya masih aktif lagi. Kalau nya mati syahid dunia akhirat itu ngalih kita mencari kada kawa di sini siapa anak dia kada kawa. Nang syahid akhirat tadi masih kawa lagi. Kalau nya mati Mbah Pang berarti kita amun ada bangunan runtuh jar cari kada juga. Ini sudah hitungan dari Allah Subhanahu wa taala ada. Jadi kan udah tahu tuh. Karena kalau dicari. Soalnya semalam yang di Gambut Indomaret runtuh. Ada aja masih hidup sekalinya berapa jam tepat masih hidup aja. Artinya itu kan awal dipilih, dasar Allah yang mengatur. Nah, orang syahid akhirat ini kayak biasa aja mandi, dikapani, sholatkan dan dikuburkan. Tapi kalau yang mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, nah ini kada dimandi, kada disembahyangkan, dikapani dan dikuburkan kayak itu. Kenapa gerang jar jadi kayak itu? Nah orang yang syahid apa ngarannya nih syahid dunia akhirat ini kenapa jadi dibiar kada kayak orang biasa supaya jadi saksi darahnya tuh jadi saksi hari kiamat. Jadi orang mati syahid dunia akhirat itu tuh kada dimandii, kada perlu dimandii.
dan kada perlu juga disembahyangkan karenanya bilanya dimandi darah saksinya tadi itu luntur jadi biarkan aja sampai waktunya. Lalu disembahyangkan kenapa jar kada wajib karena orang yang mati syahid dunia akhirat ini di dalam kubur itu hum ahya, mereka hidup kada mati. Jadi waktu perang Uhud nih terakhir waktu perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Perang Uhud itu terjadi. Sahabat Nabi ini banyak yang meninggalan dan dikubur di Bukit Uhud. Amunnya umrah Bukit Uhud tuh wah ini jadi salah satu dikunjungi itu. Jadi waktu meninggal banyak dikubur di Uhud itu. Tahun 50-an 50 Hijriah. Kan perang Uhud itu 3 Hijriah. Tahun 50-an terjadi banjir. Jadi mulai bahari Arab Saudi itu banjir. Banjirnya tuh banjir bandang. Banjir bandang itu bahasa Arabnya suyul. Kalau yang banjir tegana kayak wadah kita semalam tuh tegana itu fayadhan, banjirnya kan kemana-mana. Nah kalau yang banjir kayak dihantakan, nah itu tuh suyul ngarannya. Nah di Uhud itu pas banjir suyul yang banjirnya air bah. Lalu kubur-kubur di Bukit Uhud itu terbongkaran, termasuk kubur beban syuhada tadi tahun 50-an. Lalu anak cucu lah istilahnya mendatangi ke sana kan kubur kuitan mungkin kubur kai datangi. Seharinya Jabir bin Abdullah ini pas datang ke situ melihati entah kubur Abbasiyyin atau kawan Abbasiyyin kayak mengikuti awak kayak masih mengalir darahnya kayak hanyar dikubur 2 jam tadi masih hidup lagi awak tuh kayak masih hanyar aja dipatok masih aja lagi diriwayatkan tuh banyak termasuk yang hanyar Riyadh, kota Riyadh itu bahari ngarannya Yamamah. Kota Riyadh tuh ini ibu kota Arab Saudi rasanya itu markas Al-Nasr bang yang kalau CR7 ini rasanya itu dulu ngarannya Yamamah. Di Yamamah ini kubur bebuhan pejuang melawan kaum murtad banyak dikubur di situ. Hanya aja mungkin tahun 90-an malah mungkin lah pas di situ nak jadi pembangunan ekskavator menabuk kubur. Kalinya orang-orang bahari itu masih utuh jasadnya, masih masih ada lagi. Cuma inilah jangan dicari wajar berarti kubur itu kelampayan kita bongkar kan usah. Ini yang bilanya ada yang kayak adanya dasar kada hancur tuh awaknya jasad para nabi kada hancur, jasad para syuhada kada hancur juga, termasuk para ulama-ulama yang dijaga itu kada hancur. Dasar dipasani Allah Ta'ala hulat jangan mau makannya biarkan aja dasar kayak itu yang nyata orang mati syahid bang. Para pejuang kita tuh jakanya tebongkaran kuburnya yang melawan Belanda bahari perang Banjar tuh kelihatan tau bisa ada hancur tuh awak maksud kada hancur tuh kayak masih hanyar aja awaknya masih hanyar aja ada kelihatan meninggalnya. Itu keistimewaannya. Makanya orang mati syahid ini karena di akhirat itu salah satu permintaannya jakanya kawajar hidup pulang mati syahid lagi gitu karena anunya tuh kayak luar biasa benar tuh kayak meninggal mati syahid tuh kayak luar biasa benar rasanya. Selanjutnya faslun fi bayani ghuslihi aqalal ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Nah insyaallah ini di pertemuan berikutnya minta halal minta ridha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.